Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya, Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah mengampuni sesama yang bersalah. Bahan renungan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Pada minggu ini kita memasuki masa liturgi Minggu Biasa yang ke-24. Sabda Injil berbicara tentang pengampunan. Rasul Petrus bertanya kepada Yesus, sebenarnya sampai berapa kali kita harus mengampuni sesama? Apakah sampai 7 kali 7? Jawaban Yesus tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Petrus. Yesus mengatakan bahwa mengampuni sesama bukan hanya 7 kali 7 kali. Mengampuni sesama sampai 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni sesama itu tanpa batas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk mempertajam pemahaman tentang pengampunan, Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya yang berhutang kepadanya. Mulai dari hamba yang berhutang terbanyak sampai kepada yang berhutang sedikit. Merasa bahwa belum mampu untuk membayar hutang pada saat yang tepat, maka hamba yang berhutang terbanyak memohon kepada raja untuk berbelas kasih kepadanya dan bahkan meminta menghapus hutangnya, oleh karena dia merasa tidak mampu untuk membayar hutangnya yang banyak itu. Karena merasa kasihan kepada hamba itu, maka kemudian raja berbelas kasih kepada hamba yang berhutang banyak itu, bahkan menghapus hutang-hutangnya. Ternyata bahwa dalam perjalanan waktu, hamba yang mendapat belas kasih raja tidak melakukan kebaikan yang sama dengan apa yang dilakukan raja kepadanya. Hamba itu bahkan memukul hamba lainnya dan memaksa supaya mengembalikan hutang-hutangnya, dan bahkan memenjarakan hamba yang lain itu. Mendengar apa yang dilakukan oleh hamba yang telah diberikan belas kasih oleh raja, maka raja kemudian menghukum hamba yang jahat itu. Dan dengan demikian, semestinya hamba yang telah menerima belas kasih dari raja, hamba itu harus juga melakukan hal yang sama dengan hamba-hamba yang lain. Tetapi ternyata hamba itu adalah hamba yang jahat, karena itu hamba itu dihukum oleh raja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil ini sebenarnya mau menegaskan betapa pentingnya mengampuni dan berbelas kasih kepada sesama kita, terutama sesama yang bersalah. Mengapa demikian? Karena kita semua sudah menerima belas kasih dan pengampunan dari Allah.
Karena itu, kita hanya dapat mengampuni sesama dengan segenap hati kalau kita bekerja sama dengan rahmat Allah. Tuhan juga mengajarkan bahwa pengampunan dan belas kasihan merupakan esensi hidup sebagai pengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita renungkan lebih jauh, mengampuni adalah salah satu perintah yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena sekali lagi bahwa mengampuni itu sesuatu yang membutuhkan pengorbanan kita. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Dalam Perjanjian Lama ada beberapa contoh tokoh iman yang betul-betul melaksanakan perintah pengampunan itu. Misalnya, yang pertama, Yusuf merupakan tokoh iman yang sungguh-sungguh melaksanakan perintah pengampunan itu. Dia rela memaafkan saudara-saudaranya yang telah mencelakainya dan telah menjualnya kepada pedagang Mesir. Tetapi kemudian pada akhirnya dia mau memaafkan saudara-saudaranya itu. Seperti terungkap dalam kitab Kejadian bab 45 ayat 5 sampai dengan 15. Contoh berikutnya adalah Raja Daud. Raja Daud juga rela mengampuni Saul yang iri hati kepadanya, bahkan berkali-kali berniat untuk membunuh Daud itu sendiri. Tetapi kemudian Raja Daud memaafkannya. Dan itu terungkap dalam 1 Samuel bab 24 ayat 10 sampai dengan 12. Dan contoh ketiga adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai contoh yang paling sempurna dalam hal pengampunan, di mana ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia mengampuni musuh-musuhnya. Dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Injil Lukas bab 23 ayat 34. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur atas rahmat pengampunan yang telah diberikan Allah kepada kita melalui Yesus Putranya. Apa yang dilakukan oleh Yesus, misinya datang ke dunia ini adalah memberikan pengampunan kepada umat manusia. Kita bersyukur atas pengampunan yang diberikan Allah itu. Dan pengampunan Allah itu secara nyata terjadi dalam sakramen tobat yang kita terima, di mana Allah sungguh-sungguh memberikan peneguhan kepada kita dengan mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai anggota gereja, kita tidak perlu takut, tidak perlu malu untuk menerima sakramen tobat, menghayati sakramen tobat di dalam kehidupan kita. Karena di dalam sakramen tobat itu, kita memperoleh rahmat pengampunan dari Allah yang sangat bermanfaat untuk keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan senantiasa menolong kita, mengampuni kita, dan karenanya kita selalu berbuat sesuai dengan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Dan kita juga rela untuk mengampuni sesama yang bersalah. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah mengampuni kita.
Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.